Kalian pernah gak sih ngerasa stres sampai kata-kata orang bilang, yo bisa yo, kamu pasti bisa. Itu tuh kalian kayak, ini udah gak bisa. Udah berhenti sampai di sini, udah gak bisa lagi. Kadang tuh kalian tuh cuma pengen denger kata-kata kebenaran doang. Berhenti untuk mengungkapkan kata semangat ya. Aku pernah berada di posisi di titik dimana aku tuh lelah banget disemangatin, pengen gitu sekali-sekali diselamatin, selamat ya. Tetapi yang aku dengar tuh cuma semangat ya. Udah jadi kayak makanan gitu. Setahun yang lalu aku ngerasain itu. Capek banget disemangatin. Ketemu semangat ya, kapan gitu. Semangat ya, kapan gitu ada orang yang mau mengapresiasi apa yang udah aku lakuin. Selamat ya, kamu tuh udah sampai di titik ini, kamu tuh udah bisa, udah ngelakuin segala yang pernah kamu jalanin. Bukan cuma semangat ya, kamu bisa kok ngadepinnya. Capek tau. Ya mungkin kata semangat itu adalah kata-kata positif bagi orang positif, tapi buat orang yang udah terlanjur negatif, kalian kasih semangat itu tuh kayak nggak bisa. Kalian tuh butuh kata-kata yang lebih positif lagi, kata-kata yang menghargai bahwa perjuangan dia buat sampai di titik ini tuh berat. Nggak bisa buat sekedar dikasih ucapan semangat ya, semangat. Nggak bisa. Jadi kadang tuh nggak semua hal positif tuh bisa diterima dengan positif. Kadang tuh kita harus mencari kata-kata positif untuk orang yang sudah terlanjur negatif. Oke. Mungkin ada yang ngerasa bahwa apa sih? Maunya diturutin mulu, maunya di ngertiin mulu. Ya udah, kalau emang kamu ngerasa bahwa dia nggak perlu di ngertiin, diperhatiin, ya ngapain kamu ngasih simpati ke dia dari awal? Iya kan? Kamu duluan kan yang undang. Nah sekarang pasti ada yang bilang kayak gini nih, maunya menang terus. Ya gimana, orang yang udah terlanjur negatif tuh kalau buat positif tuh susah. Oke. Daripada terlanjur jadi negatif banget, sebenarnya tuh ada yang bisa bikin positif, ada. Kalian tuh cukup buat dengerin aja. Kadang tuh hal-hal tuh nggak perlu dikasih saran, nggak perlu dikasih semangat. Cukup didengerin aja, terus dibilang udah lega belum? Kalau dia bilang udah, syukur. Kalau dia bilang belum, tanya lagi, yang kamu mau kayak gimana? Yang kamu mau tuh kayak apa? Sama tadi aku ngedengar orang yang bilang kata-kata menanyakan kabar itu udah jadi kayak template gitu loh. Kayak, hai apa kabar? Baik. Hai apa kabar? Baik. Padahal tuh sebenarnya dia tuh udah nggak baik. Karena ya karena udah jadi makanan hari-harian kan. Dan dia juga udah capek. Sama kayak, yuk bisa yuk, yuk semangat yuk. Padahal dia nggak semangat, dia cuma bilang iya semangat, iya bisa, padahal nggak. Sama kayak baik, padahal nggak bener-bener baik, padahal nggak bener-bener semangat, padahal nggak bener-bener bisa. Dan aku pernah nemuin orang yang dia tuh jawab mungkin dengan sepenuh hati. Aku nggak tahu dia bakal dengerinnya apa enggak, tapi semoga aja dia dengar bahwa aku tuh bener-bener menghargai dia, menghargai perasaannya. Tapi kalau untuk lebih, untuk sekarang aku tuh nggak bisa.
karena aku sedang tidak ingin, tapi aku benar-benar menghargai apa yang dia usahakan, dan aku berharap bahwa dia bisa menjalani hari-harinya lebih baik, menggapai cita-cita. Dan satu hal, aku tuh seneng banget sama temanku ini karena dia ini menjadikan aku salah satu alasan buat dia menggapai apa yang dia impikan. Seneng gak sih? Seneng lah. Kita tuh jadiin alasan kenapa dia tuh bisa ada di posisi gitu. Jadi kayak wow, sebegitu berartinya kita di hidupnya dia sampai kita tuh dijadiin alasan. Ya gitu. Dan dia tuh waktu aku tanyain kabar, dia nanya ke aku kan, apa kabar? Ya aku biasa aja sih jawabnya, baik, karena nggak tahu juga sih mau jawab apa gitu kan, karena udah lama nggak pernah berkomunikasi lagi. Terus pas aku tanya gimana kabarnya, terus dia bilang nggak baik-baik aja. Itu kayak dia tuh jujur banget gitu kan. Aku nggak tahu dia mungkin memberikan kode atau apapun ya, tapi yang aku tahu semenjak dia itu, aku rasa dia tidak pernah baik-baik saja. Iya, aku jahat emang. Kita itu gitu gak sih? Kita tuh kadang menghargai orang lain ada di hidup kita, tapi kita tuh lupa. Kayak gini, kita tuh menghargai orang lain di hidup kita, padahal orang itu tuh gak menghargai kita. Sedangkan ada orang yang menghargai keberadaan kita, tapi kita tuh kadang gak peka kalau orang itu tuh. Iya, kayak gitu sih. Jadi tuh aku tuh udah mulai dari 4 atau 5 tahun yang lalu tuh aku udah gak pernah berekspektasi tinggi tentang nanti aku mau kayak gini, kayak gini, karena ya aku tahu bahwa nanti aku akan ada di situasi di masa mana aku bilang kayaknya enakan kayak gini deh. Dan itu tuh kayak ngerasa aku tuh kurang bersyukur dengan apa yang aku punya pada saat itu. Ya sama, berarti sampai sekarang aku juga kagak bersyukur dong dengan keberadaan orang yang sebenarnya care sama aku, tapi aku gak pernah melihat, gak pernah buka mata. Emang nih matanya ketutup kenapa sih? Iya, kamu ketutup pada satu orang yang kamu rasa dia itu sempurna banget, yang dia tuh bikin hidup kamu seperti berwarna, padahal banyak orang di belakang kamu yang sebenarnya bikin hidup kamu tuh lebih berwarna. Cuma kamu buta aja, kagak ngeliat, merem kan, melek dong, lihat, balik badan. Banyak loh yang peduli. Enaknya cerita kayak gini, enak lah. Ceritanya random, nggak pernah tahu pendengarnya siapa, atau bahkan mungkin nggak ada yang bakal denger. Iya, seenak itu, asik. Kata-kata itu kayak mengingatkanku pada awal-awal pandemi. Terus ditambahin itu, seenak itu. Nggak jelas kan sekarang ceritanya. Nggak apa-apa, kita bikin podcast ala-ala. Iya kan, siapa tahu ada yang rindu sama aku. Nggak mungkin sih. Terus nanti dibilang, apa sih ini nggak jelas banget. Oke, nggak apa-apa, aku punya standar kebahagiaan sendiri dan kamu juga punya standar kebahagiaan sendiri. Kita jalanin kebahagiaan kita masing-masing ya. Oke. Ini udah kelamaan banget mungkin. Jadi mungkin aku bakal menutup cerita panjang ini dengan satu kata. Pokoknya enggak satu kata, satu kalimat deh. Jalanin yang menurut kamu baik. Jangan dengerin orang yang sekiranya kelihatan baik tapi sebenarnya dia tuh bawa energi buruk buat kamu. Jangan pernah tutup mata untuk orang-orang di sekitar kamu. Jangan pernah tutup telinga kamu untuk orang-orang yang butuh kamu dengar. Dan yang paling penting adalah jangan pernah
melukai diri kamu sendiri, cintai diri kamu sendiri karena kamu lebih dari itu. Asik nggak tuh?